Vihara Dewi Welas Asih merupakan salah satu kelenteng tertua di Indonesia yang terletak di kota Cirebon. Kelenteng ini diperkirakan telah berdiri sejak tahun 1559 dan menjadi salah satu bukti sejarah masuknya budaya Tionghoa ke wilayah Cirebon. Pada awalnya, vihara ini bernama Tio Kasih. Tempat ibadah ini didirikan oleh para perantau Tionghoa yang datang dan menetap di Cirebon. Mereka membawa tradisi keagamaan serta rupang Dewi Kuan Yin, yaitu sosok yang dikenal sebagai lambang kasih sayang, welas asih, dan perlindungan bagi semua makhluk. Seiring berkembangnya komunitas Tionghoa di Cirebon, kelenteng ini tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat Tionghoa setempat. Di tempat ini, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan upacara keagamaan, perayaan hari besar, serta berbagai kegiatan kemasyarakatan. Pada masa Orde Baru, penggunaan istilah dan budaya Tionghoa sempat dibatasi. Karena itu, nama Tio Kasih kemudian diubah menjadi Vihara Dewi Welas Asih. Nama tersebut diambil dari makna Dewi Kuan Yin yang melambangkan cinta kasih dan kepedulian terhadap sesama. Secara arsitektur, bangunan vihara ini memiliki ciri khas Tionghoa yang sangat kental. Warna merah dan emas mendominasi bangunan yang melambangkan keberuntungan dan kemakmuran. Di berbagai sudut vihara terdapat lampion ukiran naga, patung dewa dewi, serta altar-altar yang masih terawat dengan baik hingga sekarang. Selain menjadi tempat ibadah bagi umat Buddha, Konghucu, dan Tao, Vihara Dewi Welas Asih juga telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata religi dan sejarah yang banyak dikunjungi oleh masyarakat maupun wisatawan. Keberadaan Vihara Dewi Welas Asih menunjukkan bahwa kota Cirebon telah menjadi tempat pertemuan berbagai budaya sejak dahulu. Vihara ini bukan hanya bangunan bersejarah, tetapi juga simbol toleransi, kerukunan, dan keberagaman yang tetap terjaga hingga saat ini. Vihara Dewi Welas Asih Cirebon yang bertepatan pada Jalan Kantor Nomor 2, Kampung Kamiran, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Awal mula berdirinya vihara ini dibangun atas inisiatif masyarakat Tionghoa yang tinggal di Cirebon. Tujuannya untuk memperlancar hubungan diplomatik antara Kekaisaran Ming dari Tiongkok dengan Pulau Jawa sekitar tahun 1559 abad ke-16. Tidak ada catatan resmi yang mencatat tahun pastinya, tapi berdasarkan manuskrip Keraton Kesapuhan Cirebon, vihara ini sudah sejak ada pada tahun 1559. Tidak ada catatan dari Tiongkok maupun Belanda yang mencatat tahun pembangunannya secara pasti. Vihara ini kemudian diperbaiki beberapa kali, yaitu di tahun 1791, 1829, dan 1889. Nama asli dari vihara ini adalah Chao Che Shi yang memiliki makna mendalam. Chao yang artinya air naik atau pasang, Che bangun dari tidur atau membawa ke akal yang benar, Shi yaitu rumah ibadah atau tempat bertapa. Jadi, artinya adalah tempat yang dibangunkan oleh air pasang atau tempat akal bertambah. Mengapa namanya berubah? Sebab pada era Orde Baru, nama yang berbau Tionghoa dilarang digunakan. Maka nama Chao Che Shi pun diganti menjadi Vihara Welas Asih. Nama ini diambil dari salah satu rupang atau patung Dewi Kuan Yin yang ada di dalam vihara. Yang menariknya, pilar utama Vihara Welas Asih konon berasal dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa, masjid yang berada di dalam kompleks Keraton Kesapuhan. Artinya, masjid itu turut membantu berdirinya vihara ini. Ini menjadi simbol toleransi yang luar biasa antara komunitas Muslim dan Tionghoa di Cirebon sejak ratusan tahun lalu. Statusnya saat ini, Vihara Dewi Welas Asih telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya melalui SK Wali Kota Cirebon nomor 19 pada tahun 2001. Kini,
Vihara tidak hanya menjadi tempat ibadah umat Buddha, tetapi juga menjadi tempat destinasi wisata sejarah yang ramai dikunjungi, terutama saat perayaan Imlek dan Cap Gome. Di Vihara Dewi Welas Asih ini memiliki banyak altar pemujaan yang tersebar di bangunan utama sekitar 12 dewa dan dewi. Di altar utama berisi rupang Dewi Kuan Im atau Dewi Welas Asih yang diapit oleh Dewa Kuan Kong, Panglima Perang Dewa Kejujuran, Dewi Mazu atau Pelindung Laut, dan Bodhisattva Wei Tuo, Pelindung Dharma. Di ruang tengah utama terdapat altar Dewa Hok Teng Cheng Sing, Dewa Bumi, dan Dewa Seng Hoya, Dewa Akhirat atau Dewa Hukum. Lalu di bangunan sayap kiri dan belakang terdapat altar Dewa Laut Ma Chopo, Dewa Kwan Seng Tekun, Dewa Lakwam ya, dan Dewa Chow Sukong, Dewa Hian Tian Sieng Te, dan Dewa Sam Ong Hu. Budaya turun-temurun yang masih dijaga hingga saat ini adalah salah satunya tradisi pemasangan lampion dan ribuan lilin saat perayaan Imlek. Lilin tersebut dipercaya sebagai simbol harapan, penerang kehidupan, dan doa keselamatan. Keberadaan Vihara Dewi Welas Asih ini bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi warisan budaya yang penting, memperlihatkan bagaimana budaya Tionghoa, Jawa, Sunda, dan Islam dapat hidup berdampingan di kota Cirebon hingga saat ini. Dan kini, bangunan bersejarah tersebut tetap menjadi salah satu ikon wisata religi dan budaya yang banyak dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun wisatawan dari berbagai daerah. Arsitektur bangunan Vihara Dewi Welas Asih sangat kental dengan nuansa budaya Tionghoa klasik. Hal tersebut terlihat dari dominasi warna merah dan emas yang melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Pada bagian atap bangunan terdapat ornamen naga, burung phoenix, dan ukiran khas oriental yang menjadi ciri utama arsitektur kelenteng Tionghoa. Selain itu, bentuk lengkungan atap yang melengkung ke atas menunjukkan gaya arsitektur tradisional Cina kuno yang masih dipertahankan hingga sekarang. Di dalam vihara, terdapat altar-altar pemujaan dengan hiasan lampion merah, dupa, lilin besar, serta patung Dewi Kuan Im atau Dewi Welas Asih yang dipercaya sebagai lambang kasih sayang dan welas asih kepada sesama manusia. Keberadaan ornamen dan simbol tersebut bukan hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga memiliki makna spiritual dan filosofis dalam budaya Tionghoa. Saat ini, fungsi utama Vihara Dewi Welas Asih adalah sebagai tempat ibadah untuk umat Buddha, Konghucu, dan juga Tao. Selain digunakan untuk berdoa, vihara ini juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat Tionghoa di Cirebon. Pada hari-hari besar seperti Imlek, Cap Gome, dan Waisak, vihara dipenuhi oleh umat yang datang untuk sembahyang, menyalakan lilin, membakar dupa, dan memanjatkan doa untuk keselamatan. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, vihara ini juga menjadi tempat yang sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan dari luar kota hingga mancanegara. Vihara ini juga memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Cirebon. Hubungan harmonis antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Muslim di sekitar vihara telah terjalin sejak lama. Bahkan beberapa kegiatan sosial dan budaya sering melibatkan masyarakat lintas agama sebagai bentuk toleransi dan persaudaraan.